rhinogram ini menggunakan radiofarmaka, tetapi dengan dosis radiasi yang sangat kecil yang akan ditangkap oleh ginjal, mewakili bagaimana kerja dari ginjal kita, baik di ginjal yang kanan maupun di ginjal yang kiri. Dan informasi tersebut tidak dapat tergantikan oleh pemeriksaan lain, sehingga aman dan sangat target ya, jangan sangat spesifik terhadap organ, sehingga dalam jangka waktu beberapa jam efek radiasi itu akan hilang. Jadi informasi kita bersifat fungsional, termasuk bagaimana fungsi ginjal kanan dan kiri, fungsi ginjal itu apakah yang terganggu, perfusi atau aliran darahnya, atau adanya pemanjangan proses atau gangguan fungsi, bahkan adanya gangguan ekskresi atau pembuangan. Nah, itu juga bisa diketahui dengan rhinogram GFR. Dengan satu kali pemeriksaan bisa mendapatkan semua informasi tersebut. Nah, khusus pada anak-anak yang terbanyak yang kita lakukan adalah pada kasus-kasus kelainan bawaan ginjal. Nah, dengan pemeriksaan rhinogram dan DMSA bisa mengetahui mungkin kelainan struktural tersebut terhadap fungsi ginjal, karena kita menggunakan ginjal itu seumur hidup. Jadi dengan kita mendeteksi sedari dini, dokter itu akan melakukan tata laksana secepatnya, sehingga bisa mempertahankan fungsi ginjal yang baik. Rhinogram itu suatu metode pemindaian yang menggunakan radiofarmaka, jadi obat radioaktif yang digunakan untuk mengetahui fungsi, kemudian morfologi atau bentuk dari ginjal secara terpisah. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana fungsi, bagaimana kerja ginjal itu satu persatu, kanan dan kiri. Dengan metode rhinogram ini bisa memberikan informasi fungsi ginjal secara terpisah. Kita menggunakan satu obat atau farmaka yang akan ditangkap oleh ginjal. Dengan pemrosesan ginjal itu mewakili bagaimana kerja dari ginjal kita, baik di ginjal yang kanan maupun di ginjal yang kiri. Dan informasi tersebut tidak dapat tergantikan oleh pemeriksaan lain, di mana kita bisa mengetahui mulai dari ketika radiofarmaka disuntikan, yaitu aliran darah ke ginjal, kemudian bagaimana farmaka itu diproses di dalam ginjal sampai dikeluarkan. Nah, setiap informasi itu sangat penting untuk diketahui oleh dokter untuk menentukan tata laksana selanjutnya. Jadi informasi kita bersifat fungsional, jadi termasuk bagaimana fungsi ginjal kanan dan kiri, kemudian pada proses fungsi ginjal itu ataukah adanya pemanjangan proses atau gangguan fungsi, bahkan adanya gangguan dari ekskresi atau pembuangan. Nah, itu juga bisa diketahui dengan rhinogram GFR. Dengan satu kali pemeriksaan bisa mendapatkan semua informasi tersebut. Jadi pemeriksaan ini biasanya dikerjakan sebagai diagnosis dan follow up, jadi pemantauan. Pada saat awal digunakan untuk mengetahui status ginjal saat ini, dan apabila ada tindakan juga dapat dilakukan kembali untuk mengetahui respon misalnya terapi, atau misalnya bagaimanakah suatu terapi atau tindakan tersebut sudah berhasil mengatasi permasalahan yang ada di dalam ginjal. Ya, sebenarnya banyak sekali indikasi pemeriksaan rhinogram. Yang utama adalah mengetahui fungsi ginjal kanan dan kiri pada berbagai kelainan ginjal, misalnya kelainan batu ginjal, kemudian adanya penyumbatan atau pengecilan dari saluran ginjal, dan juga adanya pembengkakan ginjal atau yang disebut dengan hidronefrosis, kemudian kelainan kongenital atau kelainan bawaan ginjal ya. Nah, khusus pada anak-anak yang terbanyak yang kita lakukan adalah pada kasus-kasus kelainan bawaan ginjal. Jadi memang anak itu lahir dengan kelainan bawaan, baik itu secara struktur atau bentuk, sehingga akan mempengaruhi fungsinya. Nah, dengan pemeriksaan rhinogram dan DMSA bisa mengetahui bagaimana dampak dari mungkin kelainan struktural tersebut terhadap fungsi ginjal, karena kita menggunakan ginjal itu seumur hidup. Jadi dengan kita mendeteksi adanya gangguan fungsi sedari dini, dokter itu akan melakukan tata laksana secepatnya, sehingga bisa mempertahankan fungsi ginjal yang baik.
Jadi memang rhinogram ini menggunakan radiofarmaka, obat target ginjal yang dilabel dengan satu obat zat radioisotop, tetapi dengan dosis radiasi yang sangat kecil. Jadi kita sesuaikan per kilogram berat badan, sehingga aman dan sangat target ya, jangan sangat spesifik terhadap organ. Sehingga dalam jangka waktu beberapa jam, efek radiasi itu akan hilang dalam tubuh anak-anak atau orang dewasa tersebut.